wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianto dari SDN 2 Lada Mandala Jaya. Saya Nur Setianto dari SMK Negeri 1 Palan Banteng. Dan saya Eko Hermansyah dari SDN 2 Karangmulya. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Jaya, jaya, jaya. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak Eko. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah baik Pak Eko. Maaf Pak Andri, sebelumnya saya mengganggu waktu Pak Andri. Apakah ada waktu luang Pak? Kebetulan ada Pak Eko. Nah, ini ada apa Pak Eko ya? Ini Pak Andri, teman saya ini ada yang mau saya kucing. Kemudian saya harus bagaimana ya Pak ya? Jadi Pak Eko ini menghadapi teman yang meminta untuk dilakukan coaching ya Pak Eko ya? Ya betul Pak. Kira-kira dalam melakukan penilaian coaching itu seperti apa Pak Eko ya? Yang mau saya coaching ini Pak mengenai kompetensi coaching itu apa sih Pak? Mengenai kompetensi coaching. Mengenai kompetensi coaching, menurut Pak Eko ada berapa nih kompetensi coaching itu Pak? Nah, setahu saya seperti ini, ada 3 hal Ya. yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu adalah melontarkan pertanyaan berbobot Pak. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan lebih jauh lagi? Ini bukan sebagai rencana lagi, tapi yang akan saya kompetensikan itu adalah mendengarkan aktif. Seperti itu Pak, mendengarkan aktif Pak. Oh, jadi tujuan dari ketercapaian ini mendengarkan aktif Pak Eko ya? Ya Pak. Nah, di situ saya menemukan kata kunci yaitu menyimak aktif dan memperhatikan saat orang lain itu berbicara. Oh begitu. Jadi indikator pengembangan yang ingin Bapak tingkatkan itu apa Pak? Nah, ini Pak, sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching, yaitu ada kemitraan, Ya. ada percakapan kreatif, ada maksimalkan potensi, fokus pada coach, bersikap terbuka, memiliki kesadaran penuh, dan mampu melihat peluang. Nah itu berarti Pak Eko sudah mampu melakukan coaching dengan baik pada teman Bapak ini. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Jadi selama ini mungkin saya jelaskan, oke Pak, terima kasih atas waktunya dan sarannya maupun solusinya yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa saya terapkan. Ya Pak Eko, saya ikut mendoakan semoga Pak Eko sukses nanti dalam berikan coaching kepada coaching Bapak. Terima kasih waktunya Pak, sudah meluangkan waktu. Saya mau kembali ke aktivitas, Bapak kembali ke aktivitas. Oh iya. Terima kasih Pak ya, selamat siang. Pak Eko, selamat siang Pak Eko. Ada yang saya coaching ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Pak Eko, boleh mengganggu waktunya sebentar Pak? Boleh Pak, kebetulan saya juga ada waktu yang sangat luang ini Pak. Silakan Bapak. Begini Pak, saya ini ada kendala Pak tentang menghadapi beberapa kegiatan yang sedang saya jalani ya. Jadi saat ini saya sedang ada pelatihan CGP, terus PPG, serta melanjutkan S2 Pak Eko. Sampai-sampai saya berpikir untuk mundur Pak dari kegiatan ini, salah satu dari kegiatan ini. Jadi ini yang ingin
kegiatan yang sama. Boleh Pak Ketua ya? Iya Pak. Jadi saya memerlukan saran dan arahan Pak dari Bapak selaku Pak Kepala Sekolah. Ini Pak. Jadi bisa didiskusikan Pak hal-hal yang berat yang dihadapi Bapak sekarang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kesulitan utama itu apabila ada pikon Pak, secara bersamaan itu Pak. Jadi selain itu juga sering sekali tugas-tugas memiliki deadline waktu yang sama atau bersamaan. Saya juga sedang menyelesaikan tesis S2 saya Pak. Jadi beberapa kali saya terlambat mengirim tugas dari tugas CGP, dan saya akhirnya juga harus mengorbankan waktu bersama keluarga Pak. Itu saya sudah komplain terus Pak gara-gara ini bersama kegiatannya ini Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi selama sejalan 3 kegiatan ini Pak Nur juga mengorbankan waktu bersama keluarga ya Pak ya. Ya Pak. Menurut Pak Nur bagaimana idealnya waktu, cara mengatur waktu agar bisa semua menjadi nyaman, enak dan lancar? Menurut saya Pak, jadi harus membuat daftar kegiatan dan waktunya. Kemudian saya harus menggunakan skala prioritas Pak untuk mengerjakan mana yang diselesaikan dahulu agar bisa diberikan sesuai deadline-nya. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan teman-teman kelompok CGP Pak, PGP untuk saling mengingatkan ada tugas yang harus dikumpulkan atau diselesaikan. Kemudian untuk pikon itu Pak, yang bersamaan saya mungkin akan izin salah satunya untuk off kamera untuk merekam kegiatan agar saya bisa mengulang materi yang diberikan. Bagus sekali itu Pak solusi yang diberikan oleh Pak Nur. Kira-kira ada nggak yang lain yang bisa digali oleh Pak Nur lagi? Ada sih Pak. Saya juga akan mengkomunikasikan dengan keluarga saya mengenai konsekuensi dari kegiatan yang saya jalani sekarang ini Pak. Kemudian mengajak istri saya untuk kerjasama mendampingi anak belajar ketika saya sedang ada kegiatan. Wah, bagus sekali Pak Nur solusi yang ditemukan. Dengan komunikasi yang baik pastinya keluarga bisa memahami situasi dan kondisi Pak Nur, karena keluarga itu adalah support system terbesar untuk kita ya Pak Nur ya. Kira-kira menurut Bapak apalagi yang harus dilakukan? Nah, saya ini sedang ini, Pak, minta masukan Pak. Kira-kira menurut Bapak nih sebagai kepala sekolah, apalagi yang bisa saya lakukan? Begini Pak Nur, selain keluarga, mungkin nanti saya suruh guru-guru itu membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Pak Nur. Saya sudah meminta Bapak Ibu guru yang lain untuk memberikan support dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, berkolaborasi seperti kemarin kegiatan diseminasi, praktek mengajar dan lain-lain. Semoga Pak Nur tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Saya semakin lega dan tercerahkan Pak setelah diskusi dengan Bapak. Kira-kira kapan semua rencana Pak Nur itu mau dilaksanakan? Sesegera mungkin Pak. Saya akan segera berkomunikasi dengan keluarga saya, membuat jadwal kegiatan dan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi. Sesuatu yang baik harus segera dilaksanakan, jangan sampai ditunda lagi Pak. Betul sekali Pak. Saya yakin keluarga Bapak dan Ibu guru di sekolah serta kelompok CGP, Bapak pasti sangat mendukung sekali. Terima kasih Pak Eko. Saya semakin semangat untuk menjalankan semua kegiatan ini. Baik.
Baik Pak Nur, kita review sebentar ya Pak Nur ya. Diskusi ini menurut Pak Nur kira-kira apa yang bisa kita dapat dari sesi diskusi kali ini? Terima kasih Pak Eko di atas diskusinya hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas Pak Eko, dan saya lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan ini. Pertama, komunikasi yang baik adalah kunci. Setelah itu saya akan menggunakan skala prioritas. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dan saling mengingatkan agar tidak ada yang tertinggal dalam mengerjakan tugas. Wah keren Pak Chandra. Nur, selamat ya sudah memiliki solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Dan jangan segan menghubungi saya apabila membutuhkan bantuan. Siap Pak Eko, terima kasih atas dukungannya. Ya, sama-sama, semoga berhasil ya Pak. Tetap semangat. Terima kasih Pak Eko. Kita Ya. lanjut dulu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Eko. Ya. Mari kita duduk Pak Eko. Siap Pak, santai-santai saja. Santai Pak. Oh ya. Mau berbincang. Ya. Nah, jadi begini Pak Eko. Kita tadi kan sudah melakukan coaching. Bapak melakukan coaching, teman-teman Bapak tadi sebagai coachingnya. Nah, Pak Eko kira-kira apa indikator yang sudah tercapai dari pengembangan indikator yang Bapak inginkan Pak Eko? Begini Pak, menurut saya apa yang sudah saya lakukan tersebut itu sudah tercapai, mendengarkan aktif, dan saya menemukan sebuah kata kunci, yaitu menyimak aktif dari pembicaraan yang sudah terjadi maupun yang saya lakukan. Oh, oke. Nah, bagus Pak Eko ya, karena memang mendengarkan aktif ini kita bisa menemukan kata kunci tadi dengan cara menyimak secara aktif Pak Eko ya. Ya. Nah, lalu dari pengamatan yang saya lakukan tadi pada saat Bapak melakukan coaching, saya punya beberapa catatan ini Pak. Di antaranya tadi Bapak sudah bagus nih, bisa menemukan kata kunci sehingga Bapak bisa memberikan pertanyaan tadi Pak, melalui menyimak aktif tadi Pak ya. Ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah bagus, sudah menggunakan alur tirta Pak, di mana Bapak sudah menyampaikan tujuan, ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan tanggung jawab di bagian akhir. Kemudian Bapak juga dalam melakukan coaching ini ya sudah menghadirkan kemitraan nih Pak ya. Ya Pak. Dan Bapak di akhir juga sudah merangkum dari solusi yang diberikan oleh coachingnya tadi. Nah, namun ada beberapa hal nih yang masih perlu ditingkatkan, misalnya kontek Pak Eko ya. Ya. Nah, terhadap coaching dari coachnya Pak. Nah, itu saja. Kemudian setelah ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Mungkin saya akan melontarkan pertanyaan beberapa menurut saya itu yang agak sedikit kita kesulitan dalam hal itu bagaimana cara kita menjaga bicara kita atau perkataan kita itu agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya, bagus itu Pak. Memang beberapa indikator untuk mencapai kompetensi tersebut, diantara memang Pak harus lebih fokus tadi dalam menggunakan kata kunci yang diberikan oleh kunci, terus fokus terhadap kuncinya tadi dengan melontarkan pertanyaan berbobot yang tentunya tidak menyinggung coachingnya tadi Pak ya. Ya. Betul. Nah, jadi tetap melakukan coaching yang berhubungan dengan kemitraan ya Pak. Ya sukses selalu buat Bapak. Ya. Setelah ini Bapak bisa meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak lakukan. Oh ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya.
Izin dulu Pak ya. Ya sama-sama Pak Eko. Ya, Mari Pak Eko. mari Pak.